لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 16 Ramadan 1433 Hijriah, yang berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-16 yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita lagi dari kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan terakhir kita telah menyelesaikan adab yang nomor ke-51, menjauhi pertikaian dan berdebat dengan cara yang batil. Dan sekarang kita masuk adab yang nomor ke-52. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, mujanabatul qawli 'ala Allahi bighairi 'ilm. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, adab yang nomor 52, menjauhi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan hendaklah mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara yang tidak diketahui. Jadi pembahasannya di sini ada dua. Yang pertama-tama, larangan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu larangan berbicara agama tanpa ilmu. Yang kedua adalah hendaklah kita tidak malu-malu mengucapkan Allahu a'lam kalau kita tidak tahu. Tidak malu-malu mengucapkan la adri, saya tidak tahu, kalau memang kita tidak tahu. Kita lihat dalil-dalil dan riwayat-riwayat dari para salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in mengenai hal ini. Di antaranya adalah di surat Al-A'raf ayat nomor 33. Di situ catatan kakinya salah, ditulis 23, yang benar 33. Qala ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku. Ya, ayat ini berbicara tentang perkara yang diharamkan Allah. Di
Kemudian yang nomor kedua, dosa secara umum, semua dosa. Yang ketiga, wal baghya bighairil haqq, ya, berbuat zalim tanpa ada kebenaran, zalim menzalimi orang lain. Yang keempat, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, menyekutukan Allah tanpa dasar. Karena semua orang yang menyekutukan Allah itu tidak punya dasar, tidak punya alasan, tidak punya hujjah, syirik. Yang kelima, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tanpa dasar ilmu. Jadi termasuk dosa besar itu adalah berbicara agama tanpa ilmu. Berbicara ilmu umum saja tanpa ilmu dilarang, tercela, apalagi berbicara masalah agama. Dan sekarang ini alangkah banyaknya yang berbicara agama tanpa ilmu. Sekarang ini pokoknya orang bisa ngomong sudah disuruh jadi ustaz, bisa ngomong disuruh jadi kiai, ya, pokoknya bisa ngomong gitu aja walaupun tidak ada ilmunya. Padahal itu termasuk dosa yang besar, berbicara agama tanpa ilmu. Ilmu itu belajar, belajar itu dengan guru, belajar dengan guru itu cukup dalam waktu yang cukup lama. Kemudian berikutnya lagi surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Ayat ini ancaman kita berdusta atas nama Allah, menghalalkan dan mengharamkan. Ini halal, ini haram tanpa dasar ilmu. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya, yang mana intinya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang melarang keras kita berbicara tanpa ilmu, terutama berbicara agama atas nama Allah. Karena kalau kita bicara agama ini berarti kita berbicara atas nama siapa? Atas nama Allah. Apalagi memberikan fatwa, berarti kita itu tanda tangan atas nama Allah. Karena itu Ibnul Qayyim punya kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in. Maksudnya adalah Al-Muwaqqi'in, maksudnya adalah orang-orang yang tanda tangan atas nama Allah. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Jadi orang berbicara agama itu seakan-akan dia tanda tangan atas nama Allah. Kalau tanpa ilmu, dosa besar. Selanjutnya, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala man 'alima falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna min al-'ilmi an yaqula lima la ya'lam la a'lam. Barang siapa yang tahu hendaklah mengatakan. Kalau tahu katakan, ngomong, jangan diam. Barang siapa yang tidak tahu hendaklah mengucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Nanti ada juga riwayat hendaklah mengatakan la adri, aku tidak tahu, sama saja ya. Wallahu a'lam. La adri. Allah yang Maha tahu, aku tidak tahu. Karena termasuk ilmu itu adalah mengatakan terhadap perkara yang tidak diketahui, la a'lam, aku tidak tahu. Jadi mengatakan aku tidak tahu itu adalah termasuk daripada ilmu. Kalau kita benar-benar tidak tahu, jangan sungkan-sungkan mengatakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Lalu di sini dibawakan riwayat ya di dalam Sahih Muslim. Waqala Muslim, berkata Muslim, haddatsani Bishr bin Al-Hakam Al-Abdi annahu qala
akil. Bagaimana ceritanya? Ceritanya anna abna'a li Abdullah bin Umar sa'aluhu an syai'in lam yakun 'indahu fihi ilmun. Bahwasanya ada anaknya sahabat Abdullah bin Umar itu bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Anaknya sahabat Ibnu Umar tanya sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu atasnya, tanya anaknya Ibnu Umar. Faqala lahu Yahya bin Sa'id. Lalu anaknya Ibnu Umar ini, anaknya sahabat Abdullah bin Umar, ditegur oleh seorang bernama Yahya bin Sa'id. Bagaimana tegurannya? Wallahi inni la u'zimu an yakuna mithluka wa anta ibnu imamil huda, yani Umar wa ibn Umar, tas'al an amrin laysa 'indaka fihi 'ilm. Ya, kata Yahya bin Sa'id, demi Allah, sungguh merupakan perkara besar orang seperti kamu, padahal kamu adalah anak dua imam yang memberikan petunjuk. Anaknya dua imam. Maksudnya anaknya siapa? Anak keturunannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak keturunannya Umar ibn Khattab. Orang seperti kamu ini, perkara besar kalau menanyakan sesuatu yang ternyata kamu tidak punya ilmu atasnya. Jadi, masa orang seperti kamu ini tanya masalah yang kamu tidak punya ilmu, masa kamu tanya? Maksudnya, orang seperti kamu masa tidak tahu? Jadi seperti itu. Orang seperti kamu masa tidak tahu? Karena kamu ini anaknya dua orang imam besar, anak keturunan sahabat Abdullah bin Umar, anak keturunannya sahabat Umar bin Khattab. Lalu apa jawabannya? Jawabannya, faqala, yang menjawab ini anaknya Abdullah bin Umar tadi ya. A'damu min dzalika wallahi 'indallahi wa 'inda man 'aqala 'anillahi an aqula bi ghairi 'ilm aw ukhbir 'an ghairi thiqah. Yang lebih besar dari itu lagi demi Allah, di sisi Allah dan menurut orang yang mengenal Allah, adalah ketika aku berbicara tanpa ilmu atau aku memberikan hadis dari orang yang tidak terpercaya. Maksudnya demi Allah, perkara yang lebih besar lagi di sisi Allah, perkara yang lebih besar di sisi orang yang kenal dengan Allah, adalah kalau aku justru berbicara tanpa ilmu atau aku menyampaikan hadis yang dhaif. Ya. Subhanallah. Jadi gak usah malu. Jadi kan dikatakan, apa tidak malu orang kayak kamu gini tanya? Buat apa malu? Justru merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah menurut orang yang kenal Allah. Kalau aku berbicara tanpa ilmu, aku tidak tahu berbicara, malu. Atau aku menyampaikan dari orang yang tidak terpercaya, maksudnya adalah aku menyampaikan hadis yang dhaif, yang belum terbukti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah malu-malu dan tidak menurunkan derajat kita kalau kita mengatakan tidak tahu, jika memang kita benar-benar tidak tahu. Justru akan menunjukkan siapa kita. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kecuali kalau tahu, ya ngomong. Waqala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini riwayat yang sangat indah ya, dari murid ke gurunya. Sami'tu Syafi'iyya, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, Haddatsana Malik, telah memberitahukan kepada kami Malik. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dengar dari siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik. An Ibnu Ajlan, dari Ibnu Ajlan, an abihi, dari ayahnya Ajlan, annahu qala, beliau berkata, idza aghfala al-'alimu la adri musibat maqalatuh.
Apabila seorang alim melalaikan kata-kata saya tidak tahu, maka pernyataannya akan salah. Jadi apabila seorang alim, seorang berilmu itu melalaikan, meninggalkan kata-kata saya tidak tahu, maka nanti akan ada fatwa-fatwanya yang salah. Maksudnya di sini, orang yang berilmu, orang alim itu jangan malu-malu mengatakan saya tidak tahu kalau tidak tahu. Jangan ketika tidak tahu tetap ngomong, karena nanti akan salah. Tidak tahu tetap berbicara, salah. Kalaupun benar, maka benarnya dianggap salah. Jadi orang kalau tidak tahu ya, jawab, itu dianggap salah. Walaupun benar dianggap salah. Karena apa? Karena prosedurnya sudah salah. Karena benarnya itu adalah kebetulan. Kebetulan. Ya, boleh apa tidak? Boleh apa tidak ya? Dan boleh aja. Ya, kayak kita disuruh kita ujian ada BS itu loh. Benar, salah, benar, salah. Ketika tidak tahu, kita akan pilih benar, salah, benar, salah, benar, benar. Ternyata benar betulan, maka dianggap salah karena benarnya adalah benar yang kebetulan, kebetulan benar. Jadi nggak usah malu-malu, nggak tahu, bilang nggak tahu. Waqala Al-Qasim bin Muhammad, berkata Al-Qasim bin Muhammad rahimahullahu taala, akbar minal jahli an aqula bi ghairi ilm aw haditha bi ghairi thiqah. Lebih buruk dari kebodohan adalah ketika aku berbicara tanpa ilmu atau aku menyampaikan hadis dari orang yang tidak terpercaya. Lebih buruk dari kebodohan. Maksudnya lebih baik saya bilang tidak tahu. Lebih baik saya bilang tidak ngerti daripada saya berbicara tanpa ilmu atau saya menyampaikan hadis dari orang yang tidak terpercaya. Saya menyampaikan hadis yang dhaif tanpa saya terangkan kalau itu adalah hadis yang dhaif. Saya tidak tahu kalau itu hadis yang dhaif, tapi tetap saya sampaikan. Jadi lebih baik adalah mengaku saya tidak tahu, itu lebih baik. Karena kalau berbicara tanpa ilmu itu lebih jelek. Menyampaikan hadis yang dhaif, kita tidak tahu kalau itu lebih jelek. Lebih baik bilang nggak tahu saja, itu lebih baik. Jadi nggak usah malu-malu. Wa qala Ibnu Wahab, berkata Ibnu Wahab, "Lau syi'tu an amla'a al-wahi min qawli Malik bin Anas la adri fa'altu." Kalau sekiranya aku mau, ya, aku akan memenuhi al-wahi, lauh itu orang dulu ya, kalau nyatet pakai lauh ya, semacam batu ya, kayak di batu. Kalau sekarang ya buku catatan lah. Kalau sekarang ini buku catatan. Kalau aku mau, aku akan memenuhi buku catatanku dari ucapan Imam Malik, la adri, aku tidak tahu, maka aku akan lakukan. Jadi yang mengatakan muridnya Imam Malik. Jadi kalau aku mau, ya, ucapannya Imam Malik, la adri, saya catat, maka akan penuh catatan saya itu daripada ucapan Imam Malik, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nanti penuh catatan saya. Karena orang dulu itu kan kalau guru ngomong dicatat. Kalau saya catat semuanya, catatan saya penuh daripada ucapan Imam Malik, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Padahal siapa Imam Malik itu? Imam Malik itu ulama besar di Madinah yang dikenal sebagai Imam Daril Hijrah, imamnya penduduk Madinah, gurunya Imam Syafi'i, ulama besar. Sampai-sampai di Madinah tidak ada orang berani memberikan fatwa selama di sana masih ada Imam Malik. Kaifa yufta wa Malik bil Madinah? Bagaimana mungkin orang memberikan fatwa sementara Imam Malik masih berada di Madinah? Tapi beliau tidak malu-malu mengatakan tidak tahu. Kalau tidak tahu, kalau tahu ya dijawab. Kalau tidak tahu kita tidak tahu. Di sini ada contohnya Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 32, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya.
Riwayatnya dari Al-Haytham bin Jamil rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Syahidtu Malik bin Anas rahimahullah ta'ala su'ila an 48 mas'alah faqala fitnataini wa thalatin minha la adri. Al-Haytham bin Jamil berkata, aku menyaksikan bahwasanya Imam Malik bin Anas, Imam Malik ditanya tentang 48 masalah. Jadi ditanya 48 masalah. Beliau mengatakan terhadap 32 masalah jawabannya adalah la adri. Yang 32 masalah jawabannya adalah la adri, saya tidak tahu. 48 hanya dijawab 32. Nah, apa namanya? Yang 32 dijawab saya tidak tahu. Dan jawabnya cuma berapa? Berapa? 16. Berarti hanya menjawab 16 saja. Yang 32 mengatakan saya tidak tahu. Tidak malu-malu mengatakan saya tidak tahu. Wa qala Ibnu Hurmuz, berkata Ibnu Hurmuz rahimahullah ta'ala, yanbaghi lil 'alimi an yurida julasa'ahu min ba'dihi la adri hatta yakuna aslan fi aydihim fa idza su'ila ahaduhum 'amma la ya'lam faqala la adri. Sepatutnya bagi seorang ulama itu mewariskan kepada murid-muridnya setelah sepeninggalnya untuk mengucapkan saya tidak tahu, sehingga itu menjadi prinsip yang ada di tangan mereka. Sehingga ketika mereka ditanya tentang masalah yang mereka tidak tahu, maka mereka akan menjawab saya tidak tahu. Jadi maksudnya di sini guru itu memberi contoh kepada muridnya, mengajarkan kepada muridnya, jangan sungkan-sungkan mengatakan saya tidak tahu kalau memang tidak tahu. Jangan sungkan-sungkan. Sehingga muridnya terbiasa mengatakan saya tidak tahu kalau memang dia tidak tahu. Tidak menjatuhkan derajat. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Nah itu di antara adabnya penuntut ilmu itu adalah at-ta'ahul qabla tasaddur. Ya. Punya ilmu dulu sebelum berdakwah. Punya ilmu dulu sebelum berdakwah. Ta'allamu qabla tasudu, kata sahabat Umar. Belajarlah sebelum kamu jadi pemimpin. Karena kalau sudah kadung berdakwah, sudah kadung jadi pemimpin, mau bilang tidak tahu itu kadang malu. Sudah kadung masuk TV, ya, mau bilang tidak tahu itu malu. Mau jawab saya tidak tahu, malu. Sehingga sekenanya jawab. Sampai ada ceritanya, ini di TV saya lihat sendiri. Seorang ustaz terkenal di TV. Ketika itu ditanya tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, si penanya waktu itu mengatakan, Pak Ustaz, kita dengan Amerika itu kan waktunya selisih 12 jam ya, 12 jam. Berarti kalau kita malam di Amerika itu siang. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita di Indonesia ini malam Lailatul Qadar, Amerika kan masih siang. Iya, nah bagaimana Lailatul Qadarnya? Lailatul Qadarnya bagaimana ini? Kita aja dengan Mekah selisihnya 4 jam. Akhirnya ternyata Pak Ustaz ini bingung. Kenapa kayak gitu bingung? Mau bilang tak tahu ini, wis kadung mlebu TV. Ya kadung diundang di TV. Dan terlanjur masuk TV. Akhirnya Pak Ustaznya bilang apa? Lailatul Qadar itu tidak mesti malam hari. Bisa jadi siang hari. Ya Allah, cek pinternya sampai Pak Ustaz, Pak Ustaz. Terus jawab kok malam hari. Sekali undangnya Pak Popo. Bilang aja, waktu masalah ini kayaknya saya masih perlu mengkaji lagi. Itu aja. Kalau bilang tidak tahu, mungkin terlalu menyolong, bilang aja masalah ini saya akan mengkaji lagi. Ya, saya masih belum menguasai masalah ini. Gitu aja. Padahal jawabannya gampang.
hati, pada badan semuanya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Selesai gitu aja. Sama dengan Allah turun ke langit dunia tiap malam sepertiga malam terakhir. Sementara sepertiga malam terakhir itu ada dalam 24 jam. Gimana? Sudah nggak usah repot. Sudah kita percaya sampai nawa. Pokoknya sepertiga malam terakhir itu bangun, sholat, tahajud, berdoa kepada Allah, selesai. Jadi jangan sampai nanti kita terbawa oleh si penanya. Lailatul Qadar itu tidak mesti apa namanya malam hari. Ya, ini memalukan sebenarnya. Atau ada lagi yang Pak Doktor, bidangnya bukan bidang agama. Nah, dokter itu dokter dalam ilmu pengairan atau apa, dosen bicara di TV, ya gitu. Bercerita tentang kisahnya Nabi Sulaiman, tentang burung hudhud yang berbicara dengan Nabi Sulaiman. Ya, at-tayr itu burung. Lalu Pak dosen, Pak dokter mengatakan, menurut saya hudhud itu bukan burung, tapi itu adalah sejenis satelit. Ya Allah, ini penemuan yang belum pernah ditemukan oleh orang sedunia ini. Nah itu kalau yang nonton orang-orang yang kurang ilmunya akan memuji, Pak hebat ini Pak dokter ini ya, bisa menafsirkan burung itu dengan satelit. Wah, penafsiran yang mutakhir ini. Mata sesat itu. Jadi sudah kalau nggak tahu bilang nggak tahu saja, tidak akan menjatuhkan derajat kita. Jadi intinya di sini babnya adalah jangan sampai berbicara agama tanpa ilmu, dan jangan malu-malu mengatakan saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, jawab saja Allahu a'lam, jawab saja la adri, saya tidak tahu, itu aja. Tidak ada bebannya. Sudah. Selanjutnya adab yang nomor ke-53, mura'atu maratibil ulama, memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Mura'atu maratibil ulama min asy-syaraf li'annana umirna an nunazzila an-nasa manazilahum wa ma'rifatu maratibil ulama daruriyah li thalibil ilmi. Memperhatikan tingkatan para ulama adalah bagian dari syariat, karena kita diperintahkan untuk memposisikan manusia sesuai dengan derajatnya dan mengetahui tingkatan-tingkatan para ulama itu sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Maksudnya bab di sini adalah kita ini harus kenal dengan ulama. Kalau kita berbicara tentang Imam Syafi'i, kita harus kenal siapa itu Imam Syafi'i, itu dengan cara membaca biografinya. Kita berbicara tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ulama siapapun, tentang Syekh bin Baz, tentang Syekh Albani, tentang Syekh Utsaimin, kita harus tahu. Caranya adalah membaca biografinya. Jadi kita kenal. Jadi ulama yang kita bicarakan ini, kita tahu siapa dia, kita tahu, kita kenal. Kita kenal, kita tahu biografi. Sehingga para ulama telah menuliskan biografinya para ulama, ya, di antaranya kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Itu mulai dari zaman sahabat sampai masa beliau abad ke-8 Hijriah, tulis semuanya. Ada kitab Ad-Durarul Kamina, ada kitab Al-Badrul Talib, dan kitab-kitab yang lainnya yang menulis tentang biografi para ulama. Tujuan kita tahu. Jadi kita tahu, mengetahui ulama ini perlu, sehingga kita bisa menempatkan posisinya para ulama. Ya. Karena itu Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah Sahih Muslim mengatakan, "Fala yuqassar birrajulil 'ali al-qadr 'an darajatihi wa la yurfa' muttati'ul qadr fil 'ilmi fawqa manzilatihi wa yu'ta kullu dhi haqqin fihi haqqahu wa yunazzal manzilatuh." Jadi maksudnya di sini, ulama yang derajatnya tinggi jangan direndahkan. Tapi orang yang derajatnya rendah dalam ilmu jangan ditinggikan di atas derajatnya. Masing-masing orang itu diberikan haknya dan didudukkan sesuai dengan
kapasitasnya. Jadi kita perlu di TV misalnya, di TV, kan di TV banyak mufti, ada mufti, ada muftiyah, ya. Kalau mufti laki-laki, kalau muftiyah perempuan, kita harus tahu siapa dia. Dia itu siapa, dari mana dia belajar, siapa gurunya. Kita harus tahu biografinya, tahu. Penting tahu ini. Jadi mengetahui sehingga kita tahu apakah dia layak berbicara atau tidak. Jadi jangan sampai orang yang ilmunya rendah kita angkat derajatnya tinggi. Orang yang ilmunya tinggi kita rendahkan derajatnya terbalik. Gara-gara apa terbalik? Gara-gara kita tidak mengenal ulama. Jadi penting sekali. Ini penting sekali. Karena sekarang realita yang ada seperti itu. Yang keilmuannya tinggi direndahkan, yang keilmuannya rendah malah dianggap tinggi. Gara-gara apa? Tidak kenal dengan ulama, tidak mendudukkan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi belajar biografi. Anda berguru kepada siapa, Anda harus tahu siapa guru Anda itu, siapa gurunya itu, biografinya, latar belakangnya, gurunya, dan yang lain-lainnya. Penting. Apalagi juga para ulama mengatakan al-alimu binisbah ila muqtabasi ilmihi bi manzilatil walid bal afdal fa idza kana jahilan bihi fa huwa kal jahil bi walidihi bal afdal. Ya. Seorang guru dengan murid itu ibaratnya adalah seorang ayah dengan anaknya. Bahkan guru itu lebih afdal daripada ayahnya. Lah kalau orang tidak kenal dengan ayahnya, itu bagaimana orang tidak kenal dengan ayahnya? Tidak kenal dengan gurunya, ya seperti itu. Jadi tidak kenal dengan guru lebih jelek daripada tidak kenal dengan ayahnya sendiri. Jadi maksudnya di sini ini babnya adalah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perlu belajar biografinya para ulama, para guru. Termasuk ulama zaman dulu, termasuk ulama zaman sekarang yang ada ini loh. Yang ada di kita ini siapa? Yang kita mengambil ilmu dari dia, kita harus tahu siapa dia. Yang tampil di mimbar ini siapa? Kita harus tahu. Jadi kita nanti bisa mendudukkan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi jangan sampai tidak tahu, mengetahui, memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Dan belajar biografi ulama itu menyenangkan karena kita akan termotivasi. Belajar biografi Imam Syafi'i, Masya Allah, termotivasi kita. Belajar biografinya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau juga ulama-ulama sekarang. Belajar biografinya Syekh bin Baz, belajar biografinya Syekh Albani, belajar biografinya Syekh Utsaimin, dan yang lain-lainnya. Menyenangkan banyak pelajaran yang kita dapatkan. Jadi belajar biografi itu ya dari orang yang kenal. Jangan belajar biografi dari orang yang membenci. Ya nyambung nanti, nyambung. Ya, kepingin tahu riwayat hidupnya Syekh Utsaimin dari orang yang benci Syekh Utsaimin. Ya nanti ceritanya Syekh Utsaimin hanya dijelek-jelekan saja, nggak sportif. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita perlu belajar tentang tingkatan para ulama, biografi para ulama, baik di TV, di radio, di mana saja. Yang berbicara itu siapa, kita harus tahu siapa dia, belajarnya bagaimana, riwayat hidupnya bagaimana, apakah dia benar-benar punya ilmu, ataukah dia hanya sekedar pandai berbicara. Karena kebanyakan sekarang ini ilmu tidak ada. Kebanyakan sekarang ini modalnya adalah modal berani berbicara. Itu aja kebanyakan sekarang, berani berbicara. Jika akhirnya itu tadi banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga banyak, mohon maaf ya kalau saya ulangi lagi, sehingga sekarang ini banyak ilmu gaduh. Ilmu gaduh itu gara-gara apa? Gara-gara dia tidak punya ilmu, akhirnya gaduh-gaduhkan sesuatu yang nggak pas dipas-paskan sekali, sampai-sampai ya tentang simbolnya Zionis Yahudi. Ada lagi sekarang pasukan baru ini. Jadi memelihara ayam itu nggak boleh. Nah ternyata keranjangnya ayam itu apa namanya? Keranjangnya ayam itu loh. Itu ternyata kalau anda melihat ada simbol Yahudinya, ada simbol bintang Davidnya itu.
Berarti keranjang ayam itu adalah merupakan propaganda Yahudi. Jadi ayam ini adalah hasilnya propaganda Yahudi. Jadi harus dimusnahkan. Nah, ini kan kadang-kadang ada ilmunya ini. Nah kalau orang berilmu ya tertawa nanti. Ilmu dari mana? Ini di Quran ada, di hadis tidak masuk akal sama sekali. Wallahu a'lam. Ini ilmu gaduh yang luar biasa ini. Jadi orang yang kebanyakan ilmunya ilmu gaduh itu kan tidak ada ilmu. Kebanyakan mereka tidak belajar kepada ulama. Kebanyakan mereka tuh hanya baca kitab sendiri, nyimpulkan sendiri. Akhirnya timbullah ilmu gaduh tadi itu. Jadi penting belajar biografi ulama ini penting sekali supaya kita tidak merendahkan orang yang ilmunya tinggi dan tidak meninggikan orang yang ilmunya rendah. Jadi jangan terbalik. Jadi kita tahu masing-masing orang didudukkan sesuai dengan kapasitasnya, kedudukannya. Kemudian selanjutnya adab yang nomor ke-54. Adabut taqaddum baina yaday ulama. Tidak mendahului para ulama. Jadi maksudnya di sini adalah sopan kepada para ulama, yang tata krama tidak mendahului para ulama. Tidak mendahului. Contohnya di sini ada. Contohnya adalah riwayat An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bi syajaratin mataluha matalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa la tuhaddu waraquha, ya, wa fi riwayah wa la yasqut waraquha. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beritahukan kepadaku tentang sebuah pohon. Yang pohon ini perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Yang pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dan daunnya itu tidak jatuh. Daunnya tidak terjatuh. Jadi artinya ini adalah pohon yang benar-benar bermanfaat. Sampai daunnya pun bisa dimanfaatkan, tidak jatuh sia-sia. Ya, jadi Rasulullah bertanya tentang sebuah pohon yang mirip seorang muslim. Buahnya bisa dimakan sepanjang tahun, ya, sampai daunnya pun bermanfaat, tidak jatuh sia-sia. Kata perawi hadis ini, siapa perawinya? Siapa perawinya? Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Fawaqa'a fi nafsi an-nakhla. Di dalam hatiku ada jawabannya. Jawabannya adalah pohon kurma. Di hatinya. Jadi sahabat Ibnu Umar tahu jawabannya adalah pohon kurma. Fakarihtu an atakallama wa tamma Abu Bakr wa Umar. Ya. Aku tidak mau membicarakan, aku tidak mau jawab. Karena aku tahu di sana ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat-sahabat senior. Saya tidak jawab, saya tahu jawabannya, saya tahu, cuma saya tidak jawab, saya diam saja. Karena di sana ada sahabat yang lebih senior dari saya, ada ulama-ulama. Falamma lam yatakallama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yantakala. Ketika sahabat Abu Bakar dan Umar tidak mau jawab, diam saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjawab langsung, maksudnya adalah pohon kurma. Maksudnya adalah pohon kurma. Falamma qara'tu ma abi qultu ya abata waqa'a fi nafsi an-nakhla. Tatkala aku telah keluar bersama ayahku, Ibnu Umar keluar bersama ayahnya Umar bin Khattab. Ya. Kata Ibnu Umar, wahai ayah, sebenarnya di dalam hatiku sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah pohon kurma. Lalu ayahnya bertanya, Allah wa mana'aka an taqulaha. Apa yang menghalangimu untuk kamu jawab? Kenapa kamu tidak jawab? Kenapa kamu diam saja? Allah ma mana'ani illa anni lam araka wa la Abu Bakr takallamtuma faqarintu. Tiadalah yang menghalangimu untuk menjawab, melainkan karena di sana ada ayah dan ada Abu Bakar.
Karena itu di sini diterangkan wa hadzal khuluqu ala sabilil kamal. Akhlak seperti ini adalah menunjukkan kesempurnaannya akhlak. Wa illa fajaizun lil mafdul an yatakallama baina yadayhi man huwa afdal minhu. Karena kalau secara hukum boleh-boleh saja orang yang kurang afdal berbicara padahal di sana ada orang yang lebih afdal dari dia. Secara hukum boleh-boleh saja. Secara hukum boleh-boleh saja. Wa jaizun li talibil ilmi an yatakallama baina yadayhi. Boleh-boleh saja seorang penuntut ilmu berbicara pada di sana ada gurunya. Boleh-boleh saja secara hukum. Wa hadza innama 'inda haja ilaihi la tasadduran wa wastibaqan. Jadi bolehnya itu ketika ada perlunya, bukan karena untuk menunjukkan dirinya, karena untuk mendahului. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi maksudnya di sini Nabi kan tanya tadi kan, pohonnya seperti muslim. Ibnu Umar tahu jawabannya adalah kurma, tapi Ibnu Umar nggak mau jawab karena di sana ada Abu Bakar dan Umar. Ini sopan, ini akhlak. Karena boleh jadi Abu Bakar dan Umar tahu jawabannya, tapi sengaja nggak mau jawab karena ingin jawab langsung dari Nabi. Nah di sini kita tidak boleh mentang-mentang tahu jawabannya langsung jawab itu aja, nggak sopan, nggak akhlak. Jadi kalau ada yang lebih tua, biarkan yang lebih tua aja yang jawab. Biarkan yang lebih senior aja yang jawab. Jadi kalau kita lagi kumpul-kumpul ya, seperti itu. Jadi ini adalah akhlak tidak mendahului para ulama. Jadi makanya sopanlah menghargai yang lebih senior, menghargai yang lebih tua, seperti itu. Jadi tidak mendahului para ulama, akhlak kepada para ulama. Jadi orang Islam itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu bermanfaat semuanya. Pohon kurma itu tidak ada satupun bagiannya yang sia-sia. Ya, mulai dari batang pohonnya itu bisa dipakai tiangnya rumah, kalau bikin rumah. Daun-daunnya bisa dipakai, buahnya bisa dimakan, semuanya nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau ada pohon biasa kan daunnya kan jatuh, terbuang sia-sia. Nah, pohon kurma nggak bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi itu adalah bab yang nomor ke-53. Intinya adalah sopan kepada para ulama yang lebih tua, yang lebih senior, ya, tidak mendahului. Walaupun kita tahu, kadang kita perlu pura-pura tidak tahu demi untuk menghormati yang lebih tua, menghormati para ulama. Tidak serta-merta kita menjawab cepet-cepetan seakan-akan jawabnya untuk menunjukkan siapa saya lebih dari kamu, saya walaupun muda lebih hebat, dan yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adab yang nomor ke-55, idharul faqah ila ilmi syekh, menunjukkan kebutuhan kepada ilmunya guru. Nah, ini sangat penting. Yang bagi li talibil ilmi idza jalasa ulama an yadhhira lahum hajatahu li talabil ilmi wa raghbatahu asyadidah fil istifadati min ulumihim. Ya. Sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu itu kalau berguru kepada para ulama, menunjukkan kebutuhannya kepada ilmu, menunjukkan keinginannya yang sangat kepada ilmunya guru. Tunjukkan saya butuh ilmu ini, saya ingin ilmu ini, menunjukkan. Ya. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menceritakan kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dengan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi ayat nomor 66. Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai Tuan Guru, apakah boleh saya mengikuti Anda, mau belajar kepada Anda? Nabi Musa mengatakan pada Nabi Khidir, menunjukkan kebutuhan ilmu kepada Nabi Khidir. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan idharu hajatihi ila mu'allim, yaitu Nabi Musa menunjukkan kebutuhannya kepada ilmunya guru, ilmunya Nabi Khidir. Wa annahu yata'allam minhu mushtaqan ila ma 'indahu, dan ketika belajar itu ya, menunjukkan bahwa dia benar-benar rindu kepada ilmu itu, rindu
ilmu itu. Bikhilafi hali ahli al-kibri wal jafa alladzina la yudhiruna hajatahum ila ilmi al-muallim. Berbeda dengan orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak menunjukkan kebutuhannya kepada ilmunya guru, seakan-akan nggak butuh. Padahal dia belajar, tapi seakan-akan nggak butuh, tidak butuh, dan tidak mengakui kalau dia dapat ilmu. Ini orang sombong namanya. Menuntut ilmu nggak gitu. Tunjukkan saya butuh ilmu ini, saya butuh, saya kepingin, saya membutuhkan, saya berhajat. Kemudian beliau mengatakan, fala anfa' lil muta'allimi bi idharil hajati ila ilmi al-muallim wa syukrihi ala ta'limihi. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada menunjukkan kebutuhan kepada ilmunya guru dan berterima kasih karena guru telah memberikan kepadanya ilmu. Jadi ini yang paling bermanfaat bagi seorang murid. Yang paling bermanfaat bagi seorang murid adalah menunjukkan bahwa dia ini butuh kepada ilmunya guru. Kemudian dia mengakuinya dan dia berterima kasih kepada guru itu. Kalau orang sombong tidak gitu. Walaupun dia dapat ilmu, dia tidak mengakui, seakan-akan tidak butuh. Tidak butuh. Nah, kita benar-benar tidak seperti orang yang seperti itu. Kita termasuk orang yang mengakui. Karena itu pada zaman Rasulullah SAW ada ahlul Yaman. Ahlul Yaman itu para sahabat yang datang dari Yaman. Itu datang kepada Nabi, kepingin belajar, kepingin menuntut ilmu kepada Nabi. Dan mereka terus terang mengatakan kepada Nabi, yang disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ahlal Yaman qalu, bahwasanya para penduduk Yaman itu datang pada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, jinnaka linatafaqaha fid-din. Wahai Rasulullah, kami datang kepada Anda untuk memperdalam ilmu agama. Ya Rasulullah, kami datang jauh-jauh dari Yaman untuk belajar ilmu agama. Kami butuh ilmunya Anda. Jadi kamu butuh mengakui kebutuhan kepada ilmu. Ini penting sekali ya. Jadi memang beda. Jadi beda antara orang yang menunjukkan kebutuhannya dengan orang yang seakan-akan merasa tidak butuh. Jadi tunjukkan saya ini butuh ilmunya Anda. Saya benar-benar mengambil manfaat dari ilmunya Anda, dan saya juga berterima kasih kepada Anda karena ilmu tersebut kepada guru. Ini bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan inilah yang menjadikan ilmu itu barokah. Sehingga ada keterikatan antara guru dengan murid. Sehingga ada keterikatan antara guru dengan murid, sampai-sampai para ulama mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu seakan-akan rahim. Ilmu seakan-akan rahim. Sehingga siapa yang terlibat dalam ilmu itu seakan-akan ada hubungan rahim. Jadi ilmu seakan-akan rahim. Jadi guru dengan murid seakan-akan ada hubungan rahim. Seakan-akan ada hubungan tali silaturahmi. Silaturahminya bukan melalui rahim ibu, silaturahminya melalui rahimnya ilmu. Jadi ilmu seakan-akan rahim. Keterikatannya sangat kuat. Jadi antara guru dengan murid itu keterikatannya lebih daripada antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Seperti itu. Ya, itu dulu aja kita bahas. Berarti kita sudah menyelesaikan sampai adab yang nomor ke 55. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan adab yang nomor ke 56 dan setelahnya. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Kertasnya dibawa ke sini. Ikhwan dan akhwat boleh tanya. Ya, dari luar
ada murid Ustadz jadi presiden. Pertanyaan saya, bila ini jadi presiden, apakah boleh memasuki sistem pemerintahan yang ada ini dan berpolitik bersama mereka? Oh, ini jawabannya panjang ini. Sampai terbuka ini jawabannya ini. Ini nanti jawabannya mengarah kepada bolehkah kita ikut terlibat dalam sistem demokrasi. Memang demokrasi itu adalah sistem kufur. Gak ada beda pendapat. Demokrasi adalah sistem kufur. Itu demokrasi, sistem kufur. Gak ada khilaf ya, kita akui itu sistem kufur, demokrasi. Yang jadi masalah sekarang ini adalah kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Apakah kita boleh terlibat demi kemaslahatan, ataukah kita tidak boleh terlibat sama sekali? Memang para ulama ada dua pendapat. Bahkan ulama berpendapat tidak boleh sama sekali, titik, selesai. Mau silahkan. Sebagian ulama berpendapat kalau kita tidak terlibat sama sekali, yang terjadi adalah tambah madharat, tambah rusak. Parlemen tambah dikuasai oleh orang-orang yang tidak karu-karuan. Lebih baik kita berada di sana daripada kita tidak berada di sana. Jadi masuk hanya demi kemaslahatan saja, bukan mengakui sistem demokrasi, bukan, demi kemaslahatan. Istilahnya dalam ilmu kaidah usul fikih itu, ya, akhafud dararain, memilih madharat yang lebih ringan, memilih madharat yang lebih ringan. Ya, mereka mengatakan boleh masuk. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, boleh masuk dengan catatan tetap menjaga keistiqomahan. Ya. Kita bukan mengakui sistem demokrasi, tidak, kita tidak mengakui itu. Cuma kita hidup di tengah-tengah sistem yang ada. Bagaimana kita meminimalisir madharat yang ada. Ya, jadi memang ada beda pendapat. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh masuk dengan catatan membuat perubahan yang lebih baik, membuat perubahan berusaha istiqomah, ya. Jangan sampai nanti masuk di dalamnya kemudian kita ada istiqomah, malah kita rusak. Jangan, masuk berusaha istiqomah, berusaha tetap baik. Kalau bisa ditiadakan ini sistem ini, ganti sistem khilafah, ya kita tambah senang lagi. Itu harapan kita, itu harapan kita, itu harapan kita seperti itu. Ya. Jadi memang masalahnya di situ beda pendapat. Bahkan ketika Syekh Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat, ya, apakah boleh orang Islam ikut pilih? Beliau mengatakan, beliau berfatwa, fatwanya ada, saya simpan fatwanya. Beliau berfatwa, kalian pelajari presiden itu siapa, dipelajari presiden itu, ya, latar belakangnya dan yang lainnya, ditimbang-timbang masalah dan madharatnya, maka orang Islam pilih saja yang kira-kira lebih banyak manfaatnya bagi orang Islam dan lebih ringan madharatnya bagi orang Islam. Itulah yang dipilih. Seperti itu. Jelek, cuman kita harus memilih. Ini sama-sama jeleknya. Kita harus pilih, maka kita pilih yang kejelekannya lebih ringan. Jadi bukan kita setuju dengan demokrasi, tidak setuju kita. Yang kita harapkan adalah sistem khilafah. Kita setuju seperti itu. Cuma kita hidup di mana? Kita hidup kapan? Ya. Sekarang parlemen dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama, dengan dikuasai oleh orang yang beragama. Menurut antum lebih baik mana? Orang beragama, walaupun mungkin banyak madharatnya, ya kita doakan. Jangan hanya mencaci maki, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang masuk di dalamnya itu istiqomah. Mudah-mudahan yang masuk di dalamnya itu diberi oleh Allah keteguhan hati. Yang masuk di dalamnya mudah-mudahan oleh Allah dijadikan bisa membuat perubahan. Yang masuk ke dalamnya mudah-mudahan bisa menegakkan keadilan. Yang masuk ke dalamnya bisa memberikan kesejahteraan. Itu harapan kita begitu, seperti itu. Karena yang diharapkan itu negara itu adalah kesejahteraan dan keadilan itu tertimbul mendapatkan. Apa artinya negara Islam kalau ternyata di sana terjadi kezaliman? Masih lebih baik, ya, lebih baik negara kafir tapi di sana
Inna Allah yansuru daulatan adilatan walau kanat kafirah. Wala yansuru daulatan muslimatan wala yansuru daulatan zalimatan walau kanat muslimah. Allah menolong negeri yang adil walaupun negeri itu kafir. Inna Allah yansuru daulatan adilatan walau kanat kafirah. Allah menolong negeri yang adil walaupun negerinya kafir. Dan Allah tidak menolong negeri yang zalim walaupun negerinya Islam. Karena kalau kita bicara pemerintahan, itu keadilan itu dengan rakyat. Walaupun syirik itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar, ya. Tapi kalau kita bicara negara itu antara penguasa dengan rakyat. Karena itu kembali pada sekarang kesimpulannya aja. Antum jelaskan keterangan saya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kesimpulannya memang pertama-tama kita tidak setuju dengan sistem demokrasi, sistem kufur, itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di negara yang mana sistem itu apakah boleh terlibat demi maslahat atau tidak? Para ulama ada dua pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali, sebagian mengatakan boleh demi untuk maslahat dan supaya kita menghindari mudarat yang lebih jelek lagi. Itu kesimpulannya. Ya, yang mudah-mudahan nanti jadi presidennya insyaallah. Insyaallah. Ini harapan, kan berharap itu boleh kan? Berharap boleh. Karena Allah itu bisa berbuat. Allah kalau berkehendak Allah hanya mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi. Mungkin tidak sekarang 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, insyaallah. Saya berharap ada di antara murid-murid saya yang menjadi pejabat tinggi, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur. Saya berharap seperti itu. Walaupun tidak sekarang, butuh waktu. Insyaallah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak wa ma dzalika 'ala Allahi aziz. Itu tidak berat bagi Allah, satu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Entah caranya bagaimana, Allah yang Maha tahu. Ya, berharap kebaikan itu adalah kebaikan. Ya, ini pertanyaannya yang masuk banyak, termasuk di SMS saya juga ada beberapa pertanyaan. Sebentar waktu kita habis, saya jawab dulu yang sudah masuk di SMS saya ya. Ada yang langsung ke saya, ada yang lewat radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konsep Islam itu lengkap, ada penjual, ada pembeli, ada murid, ada guru. Mau dijelaskan adab guru? Kebetulan suami saya guru, akan saya terjaga dari adab yang buruk. Jazakallah khair. Ya, kita jelaskan sudah. Belum selesai, belum tuntas. Ya, nanti ada guru kepada murid, ada murid kepada guru, semuanya ada nanti. Pembahasan kita ini insyaallah lengkap. Kemudian ini juga ada dari Salatiga. Ustaz, bagaimana kiat-kiat dalam menuntut ilmu supaya kita ikhlas? Soalnya kadang kala kita menuntut ilmu, godaan pada hati kita. Ya. Ikhlasnya memang kita berusaha untuk ikhlas. Di antara caranya ikhlas itu adalah kita tidak mengharapkan balasan apapun. Harapan kita bukan itu, tujuan kita bukan itu. Walaupun dapat boleh-boleh saja, tapi itu bukan harapan dan itu bukan tujuan. Kemudian juga mengenai pujian dan celaan. Jangan mengharapkan pujian dan jangan takut celaan. Dipuji ya biasa saja, dicela ya biasa saja. Kita anggap celaan dan pujian itu sama. Itu diantara bukti orang ikhlas itu adalah celaan dan pujian orang dianggap sama. Karena orang yang cinta dunia itu terpengaruh oleh pujian dan celaan. Orang yang cinta dunia itu senang kalau dipuji dan paling susah kalau dicela. Itu bukti cinta dunia, berarti dia mengagungkan dunia. Tapi kalau orang harapannya